Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, salam literasi. Masih bersama channel Mr. Alfi Banda. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat video animasi 2 dimensi seperti berikut ini. Nah, gimana cara membuat video seperti tadi? Kita langsung aja ke TKP. Di sini saya menggunakan tools Animaker. Tools Animaker sendiri adalah sebuah platform desain video atau animasi 2 dimensi yang dibuat secara online. Nah, terlebih dahulu kawan-kawan pastikan bahwa koneksi internet kita baik, dan kemudian siapkan bahan yang akan kita buat. Ya, yang selanjutnya silahkan buka browser yang ada di komputer atau laptop kawan-kawan sekalian. Sini saya menggunakan Chrome ya. Kita langsung aja ke alamat atau website dari Animaker. Alamatnya adalah tool.animaker.com. Yang pertama, setelah kita masuk ke dashboard dari Animaker, kita harus registrasi dulu. Ya, di sini saya keluar dulu ya. Saya logout karena di sini sudah terdaftar, dan kawan-kawan nanti memilih daftar atau sign up ya. Kemudian silahkan masukkan email dan sandi ya, atau bisa dengan langkah cepat daftar melalui akun Google. Kita klik Google, kemudian carikan akun Google kawan-kawan atau masukkan akun Google kawan-kawan sekalian. Ya, ini akun saya ya, akun saya yang pernah saya buat beberapa media di sini. Dan nanti ketika kawan-kawan baru pernah menggunakan fasilitas dari Animaker ini, di depan atau di dashboardnya ini pasti masih kosong ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah project baru. Kita pilih buat video atau create a video. Tools Animaker ini nanti diregistrasi dulu ya, dan ada pilihan. Kalau misalnya dipakai untuk pembelajaran ya, kita pilih pendidikan ya, nanti ada tampilan seperti itu. Nah, kita sudah masuk di dalam tools Animaker, yang di dalamnya ada beberapa template yang sudah disediakan, tinggal kita desain aja ya, menyesuaikan dengan template yang sudah ada. Tapi kali ini saya akan mencoba ya membuat sebuah project dengan template kosong ya. Kita mulai project dengan template kosong. Caranya ya, di awal tadi kita pilih get started ya. Selanjutnya di sini ada kosong ya. Ya, yang kosong ini kita pilih use. Kita pilih yang kosong. Ya, nanti ketika kita memilih salah satu template, dan ketika kawan-kawan baru
pertama membuka tools Animaker, ada tampilan seperti ini. Ini artinya tools ini menggunakan flash yang ada pada browser yang kita gunakan. Nah, karena di sini flash saya belum aktif, kita aktifkan dulu. Kawan-kawan nanti di ini ya, yang gambar gembok ini kita klik gambar kunci, kemudian kita pilih setelan situs. Ya, di sini ada flash. Nah, kita izinkan. Kita pilih izinkan. Setelah itu, kita kembali lagi ke tab Animaker. Kemudian kita muat ulang. Nah, setelah kita aktifkan flashnya, barulah tools Animaker kita bisa berjalan. Ya, ini adalah tampilan daripada template kosong yang akan kita desain menjadi sebuah project. Nah, sebelum kita mulai, saya perkenalkan dulu beberapa fitur yang perlu kita kenal disertai fungsinya. Mulai dari sebelah kanan ya. Di sebelah kanan ini ada beberapa icon, mulai dari karakter. Ini ada beberapa karakter yang sudah tersedia, tinggal kita gunakan. Ada yang gratis dan ada yang berbayar. Yang upgrade ini adalah karakter-karakter yang berbayar. Ya, jadi karena kita menggunakan yang versi gratis, ya saya sarankan ya tetap gunakan fasilitas yang tidak mengakses untuk upgrade ya. Kemudian di bawah karakter ada properti. Ini berbagai properti yang dapat kita gunakan ya. Kemudian ada background ya. Ini contoh ya, seperti ini backgroundnya. Jika kawan-kawan ingin menggunakan background desain sendiri, ya tinggal di-upload aja. Oke, kemudian yang berikutnya adalah teks. Ya, ini menu dimana kita memasukkan teks. Ya, ada beberapa jenis animasi teks yang bisa kita gunakan juga. Ya, kemudian di bawahnya masih properti teks ya. Ini properti teks. Kemudian efek, kita bisa tambahkan efek di setiap project kita. Misalnya seperti ini ya efeknya. Ya, kemudian musik ya. Di sini ada beberapa musik yang disediakan gratis dan ada juga yang harus upgrade. Ya, atau jika kawan-kawan ingin memasukkan musik sendiri ya silakan nanti pilih upload ya. Di sini ada upload voice. Ya, yang berikut ini tempat kita mengupload baik itu gambar, sound maupun voice hasil rekaman. Ya, dan yang paling bawah ya ini adalah transisi. Ya, seperti di PowerPoint atau aplikasi sejenisnya, setiap slide atau scenes itu disediakan fasilitas transisi. Ya, ini beberapa transisi. Contoh saya tambahkan scene 2. Nah, seperti ini. Ya, oke. Kemudian kawan-kawan, di tampilan di sebelah kiri ini adalah tampilan scenes atau yang kita kenal di PowerPoint slide ya, atau storyboard. Nah, di sini karena kita menggunakan versi gratis ya,
kita mendapat fasilitas 8 scene dengan masing-masing scene maksimal durasi 15 detik. Jadi satu project kita bisa membuat kurang lebih 2 menit. Ya, jika kita ingin lebih dari 2 menit, maka kita record dulu atau kita ekspor ke video dulu project pertama, kemudian kita lanjutkan dan kita bisa gabungkan menggunakan aplikasi editor video ya. Oke kawan-kawan, kemudian di bagian bawah ini timeline. Nah, ini nanti dimana kita menjadi area kerja kita nanti ya. Jadi berbagai objek, baik itu teks, gambar, animasi ataupun karakter, akan kita desain melalui timeline yang di bawah ini. Nah, secara default ya, timeline yang ada ini adalah masing-masing scenes adalah 10 detik. Ya, ini ada 10 detik. Ya, supaya ini tidak terbuang karena kita hanya mendapat versi untuk gratis kurang lebih 2 menit. Maka ini di scenes pertama kita maksimalkan menjadi 15 menit detik ya, 15 detik tiap scenes atau tiap slide. Ya. Kemudian ini ada play, ada 2, yang satu orange ini dan yang satu play di tengah. Play yang di tengah ini adalah fungsinya untuk kita menjalankan atau melihat hasil untuk satu scenes ya. Sementara play yang berwarna orange ini fungsinya untuk kita menjalankan semua scenes. Nah, ketika kita ingin mendesain satu scenes untuk melihat hasilnya, ya silakan nanti kawan-kawan menggunakan play yang ini. Nah, seperti itu. Tapi jika kawan-kawan ingin melihat seluruh atau keseluruhan dari project kawan-kawan mulai dari scene 1 sampai terakhir, ya nanti menggunakan play yang ini. Oke, kita stop ya. Nah, kemudian di atas timeline ini ada beberapa fitur ya. Ini kamera in, kita ini fungsinya untuk zoom ya, zoom objek. Nah, misalnya kita ingin menarik objek tertentu diarahkan dekat, nah nanti kita manfaatkan ini. Kemudian di sampingnya back to frame, kembali ke frame sebelumnya. Nah, ya, kemudian ini kita menampilkan show gear-nya supaya lebih mudah dalam proses editing. Kemudian ini zoom-nya ya. Kemudian fasilitas play. Nah, di samping kanannya ini ada 2 fasilitas. Ini pengaturan setiap objek dengan animasinya, mulai dari masuk ya, ini masuk, kemudian ini keluar. Nah, contohnya seperti ini ya. Contohnya animasi teks ya, masuknya gimana ya, nanti proses masuknya berdasarkan yang kita pilih tadi. Kemudian ini belum ada animasi keluar. Animasi itu yang berwarna orange, kemudian yang berwarna kuning ini adalah lamanya animasi karakter kita berjalan ya. Masuknya sudah terpilih split line, kemudian keluarnya silakan nanti disesuaikan. Nah, udah tambah ini ya, di keluar nanti berjalan di detik ke-9 ya. Nah, ketika teks ini kita jalankan, maka hasilnya seperti ini. Ya, saya lepas dulu ini karena tertutup ya. Ya, seperti itu masuk teksnya, kemudian keluarnya. Ya, seperti itu. Jadi fungsi dari 2 fasilitas ini, satu untuk menentukan
jenis animasi masuk, kemudian satunya lagi jenis animasi keluar. Oke kawan-kawan, itu sekilas tentang beberapa fitur. Dan yang paling di atas ini ya sudah barang tentu, setiap aplikasi itu ada fasilitas save-nya, new-nya, redo, undo ya. Nah, kemudian di sini tempat kita menamakan project kita. Contoh di sini saya beri nama latihan. Nah, saya sarankan kawan-kawan sekalian ketika memulai sebuah project, beri dulu namanya ya. Kemudian simpan. Yes. Oke, kita akan mencoba satu project ya, satu scene sebagai contoh. Kali ini saya hapus dulu scene yang kedua ya, semua objeknya saya hapus. Kita mulai dari kosong. Ya, yang pertama kita setelah memberi nama project kita, kemudian kita menentukan backgroundnya. Nah, untuk background di sini ya, di icon background, misalnya saya ingin backgroundnya yang ini ya, papan tulis misalnya. Oke, ini backgroundnya. Diingat bahwa setiap scenes kita maksimalkan dulu waktunya menjadi 15 detik sehingga tidak terbuang, karena kita hanya diberi porsi 2 menit, kurang lebih 2 menit untuk setiap project ya. Oke kawan-kawan sekalian, untuk mendesain sebuah project video, baik itu video promosi maupun bisa jadi video pembelajaran, maka ya, yang terpenting di sini adalah kita menyiapkan bahannya ya. Bahan yang mau dipakai kita sudah punya rancangan, desainnya seperti apa, temanya apa, kemudian objek-objek apa saja yang kita gunakan nanti ya. Contohnya kali ini saya akan mendesain sebuah project atau bahan presentasi dengan tema komponen-komponen komputer ya. Saya masukkan dulu judulnya di teks ya. Di sini ada beberapa jenis animasi teks yang sudah tersedia, kita bisa gunakan, atau kita menggunakan teks mono seperti ini, artinya teks yang belum diisi animasinya ya. Sekali lagi cara memasukkan teks, saya ulangi ya. Klik salah satu template teksnya, kemudian untuk mengeditnya kawan-kawan klik icon edit text ya. Kita tempatkan posisinya. Untuk mengatur besar kecilnya ya kita tinggal tarik aja dari sudut ya. Nanti di samping ini akan muncul otomatis. Kawan-kawan bisa mengatur jenis fontnya, kemudian warnanya ya. Ini ada fasilitas bold, italic, dan underline seperti ini. Fontnya bisa kita rata kiri, tengah, kemudian rata kanan. Di sini saya menggunakan rata tengah. Dan di sini ada efek yang bisa kita pakai. Enter effect artinya bagaimana
animasi yang akan muncul pada teks ini ketika masuk. Nah, di sini saya memilih whiteboard misalnya, berarti ini tulisan tangan. Untuk tulisan tangan sendiri ada beberapa fasilitas, ada yang menggunakan pena, ada kapur, pensil, dan spidol ya. Karena desain background saya ini menggunakan papan tulis ya, saya mencoba menggunakan kapur. Oke, maka kawan-kawan bisa lihat di timeline di bawah ini sudah terpasang animasi satu, yaitu teks. Ini ya, ketika saya klik teks maka akan terlihat panjang atau timing dari teks ini. Di sini secara otomatis teks ini berjalan selama 15 detik. Nah, berarti full scene ya, karena satu scene yang tadi saya sampaikan bahwa kurang lebih 15 detik. Nah, di sini ada dua warna, ada yang orange, ada yang kuning. Yang orange ini adalah lamanya animasi berjalan. Sementara yang kuning ini lamanya tampil dari teks atau objek yang kita sisipkan. Berarti tulisan komponen-komponen komputer ini animasinya berjalan dari detik ke-1 sampai detik ke-2. Tadi animasinya saya memilih tulisan tangan, berarti jalannya selama 2 detik. Nah, selanjutnya yang kuning ini berarti tulisan ini tampil selama 15 detik. Kita coba play. Nah, 2 detik aja tulisan tangannya, kemudian dia akan tampil terus sampai 15 detik ya. Ini kita bisa mengatur secara manual dengan cara kita tarik. Misalnya tadi terlalu cepat animasi menulisnya, saya buat 6 detik ya. Kemudian panjang dari tampilan objek ini saya hanya inginkan sampai detik ke-7. Maka ketika video kita berjalan lewat dari detik ke-7 ya, teks ini akan hilang. Seperti itu ya. Sangat mudah karena teks ini disetting hanya sampai ke detik ke-7 dengan lama animasi 6 detik, kemudian tampilannya 7 detik. Saya mencoba ulang kembali. Ya, seperti itu. Kemudian dari sini misalnya saya tidak menginginkan dia hanya tampil 7 detik, saya fullkan aja ya. Pada detik ke-7 saya akan memasukkan karakter. Nah, kawan-kawan tarik timelinenya atau tempatkan di detik ke-7. Jadi perlu diperhatikan bahwa setiap memasukkan objek ke dalam lembar kerja kita, kita harus memperhatikan posisi Mr. Timeline kita. Kalau misalnya dia berada di detik ke-5, saya menginsert karakter, maka karakter itu memulai dari detik ke-5. Tapi ini akan kurang bagus lah lihatnya, karena ada animasi berjalan di detik ke-5. Saya pilihnya ke detik ke-7 ya. Saya cari karakter yang tersedia ya, misalnya yang ini ya. Saya posisikan di sini ya. Ini animasi karakter ini bergerak ya, ada banyak pilihan. Nah, caranya gimana kita mengganti posisi yang lain? Silahkan nanti klik ini pengaturannya, kita aktifkan pengaturan, maka akan tampil berbagai gerakan ya.
Oke, silakan dipilih sesuai yang dibutuhkan. Ya, misalnya saya memilih yang ini. Nah, kita bisa memutar posisi menghadap ke kanan. Ya, caranya mengklik flip, icon flip. Nah, di sini sudah tampil pada detik ke-7 berdasarkan tadi posisi Mr. Timeline saya. Karakter ini muncul pada detik ke-7. Nah, kemudian kita beri lagi efek, ya, efek masuk dan keluar. Untuk efek masuk dan keluar bisa melalui fasilitas yang tampil ini atau bisa di bawah ini. Ya, ini masuk. Silakan. Contoh saya menggunakan masuk yang ini 2 dimensi. Kemudian keluarnya seperti itu. Nah, ini masuknya selama 1 detik, keluarnya juga, proses keluarnya 1 detik dengan gerakan animasi. Ya, berarti karakter ini akan tampil di layar kita mulai dari detik ke-7 sampai detik ke-15. Kita mencoba dari awal. Ya, kita play. Nah, begini hasilnya. Oke, karakternya masuk. Nah, kita masih bisa tambahkan teks di sini. Nah, begitulah proses keluar karakter. Misalnya saya ingin tambahkan teks setelah karakter ini masuk. Nah, karena karakter ini masuk sampai detik ke-8, saya tambahkan teks di detik ke-8 atau dilebihkan sedikit biar terlihat bagus. Ya. Kita mencoba menggunakan teks yang sudah disediakan animasinya. Contohnya saya menggunakan ini. Ya, ini disesuaikan dulu ukurannya. Nah, di sini kita tinggal mengedit, ya. Klik tiap-tiap kata lalu pilih edit text. Oke. Yang di bawahnya lagi. Ya, kemudian kita bisa atur posisinya. Oke, di bawah ini ada salah satu teks yang belum kita edit. Nah, yang ini ya, kita tempatkan dulu. Kita edit lagi. Kita ganti teksnya. Misalnya seperti ini. Ya. Kita coba jalankan dari detik pertama. Ya, seperti itu. Ya, selanjutnya kawan-kawan, kita akan menambahkan scenes yang kedua.
caranya seperti apa? Ya, kita lihat di sini ada add scene, kemudian ada duplicate scene. Jika menurut kawan-kawan template yang digunakan ini dari scene 1 sampai scene 2 ini masih sama, ya saya sarankan ini kita duplikat aja. Maka di sini sudah menjadi 2 scene. Kita klik scene yang kedua. Kemudian di sini bisa kita mengganti yang sudah terisi atau kita membuat baru. Jika ingin membuat baru, kita delete dulu. Klik objeknya lalu tekan delete di laptop. Ya, kita tinggalkan karakternya seperti ini. Nah, saya mencoba karakternya berdiri di posisi samping, perbesar. Ya, startnya dari awal saya tarik ke detik pertama. Karakter ini berjalan selama scene ini aktif, yaitu dari detik, kita lihat dari detik pertama sampai detik terakhir. Nah, selanjutnya saya ingin memasukkan teks setelah karakter ini masuk. Nah, kita lihat di sini, yang orange ini adalah lamanya animasi proses masuk dari karakter ini. Maka setelah animasi itu, ya saya tempatkan teksnya di sini. Jadi karakter ini proses masuknya selesai, baru muncul karakter selanjutnya atau objek selanjutnya. Nah, objek selanjutnya saya ingin memasukkan teks. Ya, ingat kembali, tempatkan dulu mistar timeline-nya, kemudian klik teks, edit, seperti ini. Ya, disesuaikan besar kecilnya. Kemudian diposisikan tempatnya seperti ini. Saya mencoba mengganti jenis huruf. Ya, warnanya juga saya ganti. Ya, teks ini saya ingin menggunakan efek whiteboard, tulisan tangan ya. Ya, kemudian saya panjangkan tulisannya, misalnya sampai ke detik ke 10. Kita coba play dari detik pertama. Nah, seperti itu. Jadi proses menulis kata ini sampai ke detik ke 10. Ya, seperti desain tadi. Oke, stop. Kita klik teks detik 10. Nah, setelah detik 10 ada teks yang muncul lagi. Nah, kita mencoba menggunakan ini ya, animasi teks yang tersedia, misalnya ini. Oke, disesuaikan ya posisinya. Kemudian saya ganti satu persatu, ganti warnanya. Untuk pemilihan warna juga saya sarankan kawan-kawan menyesuaikan dengan warna latar. Jika warna latarnya gelap, maka fontnya terang, begitupun sebaliknya.
Ya, ini objeknya udah masuk. Ini software, kemudian nanti tanda centang, kemudian ada animasi garis. Nah, kemudian yang kedua saya ganti warnanya, juga saya ganti. Ya, saya hanya membutuhkan 2. Nah, yang ketiganya saya delete aja. Ya, kita coba play dari detik pertama. Ya, seperti itu. Selanjutnya kawan-kawan tinggal kembangkan, silahkan tambahkan scenes berikutnya. Jika video atau tutorial atau video promosi yang kawan-kawan buat itu melebihi dari 2 menit, maka kawan-kawan render dulu satu video pertama, kemudian dibuat lagi project kedua. Ya, karena yang tadi saya sampaikan bahwa kita menggunakan yang versi gratis, berarti ada keterbatasan. Salah satunya adalah timing yang diberikan itu, di samping fasilitas terbatas dan juga waktunya juga terbatas. Tapi bagi saya tidak masalah, karena ini suatu yang luar biasa. Kita bisa memanfaatkan walaupun dengan keterbatasan versi gratis. Ya. Selanjutnya kawan-kawan, kita bisa menambahkan transisi antara scene 1 dan scene 2. Di sini ada transisi, kawan-kawan tinggal klik lalu masuk ke, nanti klik aja di sini ya, dia akan aktif ya ini, atau bisa ke transisi di sini. Ya, silahkan dipilih transisinya seperti apa, atau seperti ini, atau yang ini. Ya, atau yang ini. Ya, silakan nanti disesuaikan. Ya. Nah, jika sudah kawan-kawan, kita simpan. Nah, saya hanya praktikkan 2 scene aja. Sekarang kita ekspor. Ya, kita ekspor filenya menjadi video. Nah, untuk mengekspor file menjadi video, kawan-kawan pilih preview. Nah, kemudian pilih export atau unduh, atau bisa dilihat dulu hasilnya. Nah, hasilnya nanti seperti ini videonya. Oke, jika udah menurut kita udah bagus ya, silakan nanti kawan-kawan pilih export unduh. Ya, kalau misalnya fasilitas ini meminta upgrade, berarti kawan-kawan bisa memanfaatkan aplikasi perekam layar untuk mendapatkan video yang sudah dibuat ini. Nah, seperti ini, ekspor video, unduh sebagai file. Nah, di sini diminta upgrade ya. Ya, kita diminta untuk membayar, tapi ada solusinya. Kawan-kawan nanti bisa menggunakan aplikasi perekam layar lainnya, misalnya Camtasia, Fastone, Bandicam, untuk merekam video kita ini. Ya, proses perekamannya, di samping kita merekam, kita juga langsung mengisi suara. Ya, kita mengisi suara. Nah, caranya seperti tadi, preview, kemudian kawan-kawan di sini play, lalu perbesar supaya resolusi yang kita rekam itu besar ya. Nah, besar seperti ini. Kemudian kawan-kawan buka aplikasi perekam layar, misalnya Camtasia, kemudian select seluruh posisi video ini,
dan kemudian kawan-kawan play sambil merekam videonya dan sambil mengisi suara. Nah, misalnya seperti ini ya, komponen komputer. Ini adalah materi kelas 7 SMP semester 1. Ini proses perekaman ya kawan-kawan. Nah, seperti ini misalnya. Nah, komponen komputer terbagi menjadi dua, yaitu pertama software dan kedua hardware. Ya, sampai selesai. Oke, itu tutorial dasar tentang pemanfaatan aplikasi atau platform dari tools Animaker. Semoga terbantu ya untuk mendesain sebuah video 2 dimensi yang berbasis animasi kartun maupun animasi bergerak lainnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.